Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di channel Nisrina Media. Di sini kita akan mendengarkan kisah-kisah Islami yang penuh teladan dan kebaikan. Yuk kita mulai. Yuk kita jumpa lagi untuk membacakan adik-adik tersayang seri Muhammad Teladanku di buku keempat. Di buku keempat, Ketabahan. Ya, ini adalah pertemuan kita yang ke-11 ya adik-adik. Sebelum kita mulai, jangan lupa adik-adik yang belum sholat dulu. Dan doakan kedua orang tua kita. Oke, tawaran Utbah bin Rabi'ah. Sesak dadaku melihat Muhammad dan para pengikutnya, teriak seorang pembesar. Seorang pembesar Quraisy. Setiap hari mereka semakin kuat, geram yang lain. Semua gangguan dan siksaan kita seolah tidak berpengaruh apa-apa. Sangat mengherankan, gerutu yang lain sambil menggelengkan kepala. Ketika suasana bertambah panas, Utbah bin Rabi'ah berdiri. Semua orang memandangnya dan menunggu. Kalau jalan kekerasan tidak membuahkan hasil, sudah saatnya kita mencoba cara lain, kata Utbah. Suaranya pelan dan tenang. Kalau kalian setuju, aku akan bicara dengan Muhammad dan menawarkan beberapa hal menarik kepadanya. Apakah kalian setuju? Setelah terdiam sejenak, akhirnya orang-orang Quraisy itu pun setuju. Coba laksanakan usulmu. Kami bersedia memberi apa saja asal Muhammad mau bungkam, kata mereka. Utbah bin Rabi'ah pun menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anakku, katanya lembut, engkau adalah orang terhormat. Namun kini engkau membawa soal besar sehingga masyarakat kita tercerai-berai. Sekarang dengarlah. Kami menawarkan kepadamu beberapa hal. Mungkin sebagiannya bisa engkau terima anakku. Kalau yang engkau inginkan adalah harta, kami siap mengumpulkan dan memberikan harta kami sehingga engkau akan menjadi seorang yang paling kaya. Kalau engkau ingin kedudukan, kami angkat engkau sebagai pemimpin sehingga kami tidak akan mengambil keputusan tanpa persetujuanmu. Kalau engkau ingin menjadi raja, akan kami nobatkan engkau menjadi raja kami. Jika engkau diserang penyakit yang tidak dapat engkau sembuhkan sendiri, akan kami biayai pengobatannya dengan harta kami sampai engkau sembuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam sejenak. Utbah merasa kata-katanya yang berbunga itu seolah menguap tanpa jejak ke udara. Adik-adik tersayang, apa yang akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan? Apakah beliau akan menerima tawaran menarik ini demi kemajuan Islam sehingga umatnya tidak lagi dikejar dan disiksa? Tuh, nih si Utbah bin Rabi'ah lagi merayu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya adik-adik ya. Apakah rayuan ini akan berhasil diterima oleh Muhammad? Oke, kita baca. Siyasatul mufawadah, politik tawaran damai. Taktik orang Quraisy mengutus Utbah disebut siyasatul mufawadat, politik tawaran damai. Cara ini merupakan bagian dari rangkaian taktik untuk menghentikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian adik-adik ya, 3 alat tes. 3 alat tes apa ini ya? Pendeta Yahudi Madinah pernah memberi saran kepada Quraisy untuk bertanya kepada Nabi tentang 3 pertanyaan. Jika Nabi menjawab dengan baik, berarti beliau telah terbukti sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 pertanyaan itu adalah: 1. Tanyakan tentang para pemuda yang hilang pada zaman dahulu. Maksudnya adalah
Ashabul Kahfi. Kedua, tanyakan tentang pengembara yang mencapai kedua ujung dunia, yaitu kisah Zulkarnain. Ketiga, tanyakan tentang roh. Ketiganya dijawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kaum Quraisy tidak bisa menerimanya. Oh, ini adalah 3 alat tes kebenaran. Apakah benar Muhammad itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Seperti itu adik-adik. Oke, kita lanjut ya. Baca kisahnya. Surat Fussilat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu membaca ayat-ayat Al-Quran surat Fussilat mulai dari ayat pertama. Hamim. Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan. Bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya, serta tidak mendengarkan. Mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya, dan telinga kami sudah tersumbat. Dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu lakukanlah sesuai kehendakmu. Sesungguhnya kami akan melakukan sesuai kehendak kami. Quran Surat Fussilat. Surat Fussilat itu adalah surat ke-41 ayat 1 sampai 5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus membacakan ayat-ayat lanjutannya yang menuturkan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanyalah seorang pemberi peringatan tentang gunung-gunung yang kukuh, tentang penciptaan langit dan 7 lapisannya, tentang azab petir yang menimpa kaum Samud, tentang ngerinya nasib kaum kafir yang menolak wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat itu begitu memesona Utbah sampai ia lupa pada apa yang ia tawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya semakin hanyut, larut, dan cukuplah Muhammad, cukuplah sekian saja, seru Utbah. Ia diam sejenak, lalu kemudian bertanya lagi, apakah engkau dapat menjawab selain yang tadi engkau baca? Tidak. Utbah terpana. Jadi inilah Muhammad, pikirnya. Laki-laki ini bukanlah orang yang ingin memiliki gunungan harta, kedudukan, kerajaan, dan sama sekali bukan orang sakit. Ia hanyalah orang yang ingin menunjukkan kebenaran dan mengajak orang kepada kebaikan. Ia mempertahankan tugasnya dengan baik sekali. Dan ia tadi mengucapkan kata-kata penuh mukjizat. Begitulah adik-adik tersayang, akhirnya Utbah bin Rabi'ah kembali dengan tangan hampa. Para pembesar Quraisy pun kecewa karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak tawaran mereka. Kemudian penganiayaan dan siksaan terhadap kaum muslimin pun berlanjut dan semakin ganas. Nah, ini adalah ilustrasi ketika Utbah bin Rabi'ah kembali kepada kaum Quraisy. Mereka melaporkan bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tergiur oleh rayuan Utbah. Seperti itu adik-adik. Oke, kita lanjut. Ke Habasyah. Adik-adik tersayang, gangguan terhadap kaum muslimin semakin berat dari hari ke hari. Bahkan beberapa orang gugur karena disiksa terlalu keras. Berdasarkan wahyu dari Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan agar mereka berhijrah. Wahai Rasulullah, kemana kami akan pergi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasehati agar mereka pergi ke Habasyah yang rakyatnya menganut agama Kristen.
Tempat itu diperintahkan oleh seorang raja dan tidak ada yang dianiaya di situ. Itu bumi yang jujur sampai nanti Allah membukakan jalan buat kita semua. Demikian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mematuhi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berangkatlah rombongan pertama kaum muslimin ke Habasyah pada bulan Rajab, tahun kelima kenabian. Rombongan itu terdiri dari 12 orang pria dan 4 perempuan. Dengan sembunyi-sembunyi, mereka meninggalkan Mekah, menyeberangi laut ke benua Afrika, dan tiba di pantai Habasyah. Seperti yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Najasyi, Raja Habasyah itu memberi mereka perlindungan dan tempat yang baik. Adik-adik tersayang, kelak ketika mendengar bahwa orang Quraisy tidak lagi menyiksa kaum muslimin, mereka kembali pulang. Namun, ternyata berita itu tidak benar. Di Mekah, keadaan justru semakin buruk bagi kaum muslimin. Mereka pun berangkat kembali ke Habasyah. Kali ini dengan jumlah rombongan yang lebih besar. Terdiri atas 83 orang pria dan 18 wanita dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Nah, Ja'far bin Abu Thalib itu adalah paman Rasulullah ya adik-adik tersayang. Oh, Ja'far bin Abu Thalib itu sepupunya ya adik-adik ya. Pamannya adalah Abu Thalib. Oke, Habasyah itu di mana sih? Habasyah saat itu adalah negara yang meliputi bagian selatan Mesir, Eritrea, Ethiopia, dan Sudan. Habasyah artinya persekutuan. Dahulu Habasyah bersekutu dengan kerajaan Sabah atau Himyar. Kaum muslimin berangkat dari Teluk Syuaibah, sebelah selatan Jeddah. Oke, kita lanjut ya adik-adik tersayang. Amarah Umar. Umar bin Khattab duduk termenung di rumahnya di seluruh Mekah. Tidak seorang pun yang mampu melunakkan hati Umar. Ia begitu cepat naik pitam dan garang. Ia tidak pernah luluh oleh rayuan gadis-gadis penghibur setiap kali ia mendatangi para penjual khamar. Ia tidak pula pernah terbujuk ikut bergabung dengan para pejalan malam yang suka bergerombal di pelataran rumah sambil mendengarkan para penabuh rebana. Segalanya tidak mampu melembutkan kekerasan hatinya yang suka bertindak garang dan menakutkan. Namun kini ia tengah duduk termenung sendiri. Hamzah, apa yang terjadi padamu? Engkau menaklukkan dan mempermalukan Abu Jahal, temanmu sendiri. Apa yang membuatmu jadi seperti itu? Bahkan engkau telah berani meninggalkan agama nenek moyang kita dan bergabung dengan Muhammad. Ini jelas akan membuat para pengikut agama baru ini menjadi sombong dan besar kepala. Hamzah, bukankah engkau, Abu Jahal, Khalid bin Walid, dan aku telah bersama membuat Quraisy jadi suku yang paling disegani. Semua itu berkat kerja keras dan keulatan kita berempat. Suku-suku lain iri pada Quraisy karena Quraisy memiliki kita. Ini semua gara-gara Muhammad. Hamzah tidak lagi mau minum-minum bersamaku. Betapa sepinya malam-malam tanpa Hamzah. Muhammad, engkau membuat pusing kepala orang-orang miskin, para budak, buruh kasar, dan para perempuan lemah. Engkau membuat mereka berani menentang para majikan. Apa yang engkau sampaikan pasti sebuah sihir. Muhammad, tegakah engkau melihat para pengikutmu pergi meninggalkan tanah airnya ke Habasyah yang begitu jauh? Ini benar-benar sudah keterlaluan. Aku harus membunuh Muhammad sekarang juga. Meski aku harus berhadapan dengan Hamzah, aku akan membunuhmu dan membuat Mekah kembali seperti dulu. Setelah berpikir begitu,
Umar bin Khattab mencabut pedangnya, amarahnya dengan cepat naik ke ubun-ubun dengan langkah-langkah yang tidak bisa dirintangi. Umar berjalan cepat menuju Darul Arqam. Matanya mengandung api dan pedangnya membara. Tidak seorang pun akan bisa menghalangi Umar jika ia sudah bertekad dengan sungguh-sungguh. Wah, sepertinya tadi Umar sedang bicara sendiri ya adik-adik ya. Dia sedang berpikir bagaimana caranya supaya kondisi Mekah kembali seperti dahulu. Seperti itu adik-adik. Jadi Umar akan berangkat ke Darul Arqam dengan tujuan untuk membunuh Muhammad. Seperti itu ya. Memukuli budak. Umar bin Khattab berwatak keras. Pada masa jahiliyah, ketika tahu budak perempuannya masuk Islam, Umar memukulinya terus-menerus. Saya hanya berhenti karena lelah memukulnya, keluh Umar. Budak itu dibebaskan oleh Abu Bakar. Umar sangat keras wataknya adik-adik. Nih, duka Umar. Ummu Abdillah adalah seorang perempuan tua. Ia juga tetangga Umar bin Khattab. Setelah ia sekeluarga memeluk Islam, Umar suka mengganggunya. Padahal sebelum itu Umar cukup hormat dan bahkan menyayanginya. Saat itu Ummu Abdillah tengah membersihkan barang-barang untuk dibawa hijrah ke Habasyah. Tiba-tiba hatinya berdebar, ia melihat Umar bin Khattab melangkah dengan pedang terhunus. Karena tidak ada waktu lagi untuk lari ke dalam rumah, Ummu Abdillah bersembunyi di balik barang-barangnya. Hatinya berdebar tidak karuan. Tanpa sadar, ia menahan napas ketika Umar semakin mendekat. Namun, Umar melihatnya dan berhenti. Jadi engkau benar-benar akan berangkat, wahai Ummu Abdillah? Ummu Abdillah keluar dari tempat persembunyiannya. Ia heran karena suara Umar tidak terdengar marah seperti biasanya. Ya, demi Allah, engkau telah menyakitiku dan menindasku. Aku akan benar-benar pergi ke bumi Allah hingga Allah memberikan jalan keluar bagiku. Sahut Ummu Abdillah. Sesaat Umar tampak merenung. Ini dia tetanggaku. Mereka akan pergi juga meninggalkan Mekah. Umar berpaling, menatap wajah tua Ummu Abdillah dan berkata dalam hati, begitu jauh jalan yang akan ditempuh orang tua ini. Begitu sedikit barang yang bisa dibawanya. Akhirnya Umar melangkah pergi sambil berkata parau, semoga Allah senantiasa menyertaimu. Wah, dalam hati Umar ternyata masih ada baiknya ya adik-adik ya. Meskipun dia jengkel dan benci karena Ummu Abdillah mau hijrah ke Habasyah. Ummu Abdillah terpana. Belum pernah Umar berlaku selembut ini sejak mereka memeluk Islam. Tidakkah engkau melihat kelemah lembutan dan kedukaan Umar terhadap kita? Tanya Ummu Abdillah kepada putranya. Apakah ibu berharap dia akan memeluk Islam? Tanya sang putra. Dia tidak akan pernah masuk Islam sebelum keledai bapaknya juga masuk Islam. Bagaimana caranya ya adik-adik ya? Keledai bisa masuk Islam? Tuh ya, saking kata Ummu Abdillah itu seperti tidak mungkin seperti itu ya adik-adik ya. Tapi apakah seperti itu adik-adik? Saat menjadi khalifah, kelak Umar bin Khattab akan menjadi seorang khalifah yang amat menyayangi rakyatnya. Beliau pernah memanggul sendiri karung gandum untuk seorang ibu dan anaknya yang kelaparan pada tengah malam. Yuk kita lanjut ke lembar berikutnya. Berita untuk Umar. Adik-adik tersayang, Umar melanjutkan langkahnya menuju Darul Arqam. Sudah jelas Muhammadlah yang menyebabkan semua kesengsaraan ini.
Aku harus membunuhnya agar Mekah kembali damai dan tenang. Mengenai Hamzah, aku akan bertarung dengannya. Aku yang mati atau Hamzah yang mati. Itu tidak terlalu membuatku risau. Wah, ini kayaknya si Umar sudah bertekad bulat ya adik-adik ya untuk membunuh Rasulullah. Tiba-tiba lamunannya buyar ketika Nuaim bin Abdullah menegurnya. Hendak kemana, wahai putra Khattab? Aku akan menemui Muhammad. Dia yang menukar agama nenek moyang kita. Dia yang memecah belah masyarakat Quraisy. Dia memiliki banyak angan-angan bodoh. Dia yang mencaci Tuhan-Tuhan kita. Untuk semua kesalahannya itu, aku akan menebas lehernya. Demi Allah, engkau telah tertipu oleh dirimu sendiri, wahai Umar. Apakah tindakanmu membunuh Muhammad akan dibiarkan saja oleh Bani Abdi Manaf? Tidakkah lebih baik engkau pulang dan mengurusi keluargamu sendiri? Umar berhenti melangkah dan bertanya tajam. Keluargaku yang mana? Saudara sepupumu sendiri, Said bin Zaid bin Ammar, dan istrinya yang tidak lain adalah adik perempuanmu, Fatimah bin Khattab. Mereka telah mengikuti ajaran Muhammad. Urusi saja mereka dulu. Adik-adik tersayang, Umar segera membalikkan badan dan melangkah cepat menuju ke rumah adiknya. Kalau itu benar, aku akan bertindak pada Said bin Zaid seperti yang pernah dilakukan ayahku yang garang, Al-Khattab, kepada ayah Said Zaid bin Ammar. Berani-beraninya dia memeluk Islam, sedangkan dia tahu aku membenci agama itu. Dengan keras, Umar bin Khattab menggedor pintu rumah Said dan Fatimah. Suaranya berdentum-dentum keras, mengejutkan siapapun yang ada di dalam. Sudah bisa diduga, kali ini akan jatuh lagi korban dan penganiayaan yang menimpa kaum muslimin. Akhirnya ketika Umar bin Khattab bertemu dengan Nuaim bin Abdullah, adik-adik, Umar bin Khattab tidak jadi menuju ke Darul Arqam, tetapi menuju ke rumah adiknya Fatimah Al-Khattab, gitu ya. Fatimah binti Khattab. Mengangkat menantu. Saat menjadi khalifah, Umar bin Khattab pernah memergoki pembicaraan seorang gadis penjual susu dan ibunya pada tengah malam. Sang ibu menyuruh gadis itu mencampur susunya dengan air agar mereka lebih untung. Tetapi si gadis tidak mau karena takut kepada Allah. Esoknya, Umar menjodohkan sang gadis dengan salah seorang putranya yang bernama Asim. Baik, kita lanjut ke lembar berikutnya adik-adik. Nah, amuk Umar bin Khattab. Di dalam rumah, Said dan Fatimah binti Khattab sedang mengikuti ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Habab bin Al-Arad. Begitu pintu berguncang diketuk Umar, Said dan Fatimah segera menyembunyikan Habab. Fatimah segera menyembunyikan lembaran-lembaran yang tadi mereka baca di bawah pahanya. Said membuka pintu dan Umar bergegas masuk. Suara apa yang baru ku dengar itu? Bentak Umar. Tidak, kami tidak mendengar ada suara apapun tadi. Seketika amarah Umar bin Khattab meledak. Ku dengar kalian telah mengikuti ajaran Muhammad. Belum sepatah kata pun keluar dari mulut kedua suami istri itu. Pedang Umar sudah terayun dan ganggangnya mengenai Said hingga ia jatuh dan terluka. Melihat suaminya berdarah, Fatimah bangkit berusaha melerai. Tetapi tangan Umar cepat sekali menampar wajahnya. Fatimah jatuh di samping Said dengan darah mengucur dari wajahnya. Meski garang, Umar terkenal lembut dan penyayang kepada keluarganya sendiri. Melihat darah Fatimah, Umar tertegun. Fatimah berdarah, pikirnya.
Mengapa aku bisa sampai begitu? Aku menyayangi adikku itu sepenuh hati, bahkan lebih mirip rasa sayang seorang ayah kepada putrinya. Fatimah yang lembut dan biasanya selalu patuh kepada Umar, kali ini mengangkat wajah, menentang langsung paras kakaknya itu. Baiklah, seru Fatimah. Lakukanlah apa saja yang engkau kehendaki. Adik-adik tersayang, Fatimah sudah siap menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Ia siap disiksa oleh kakaknya sendiri yang dari kecil begitu menyayanginya. Ia bahkan siap untuk mati. Kedua tangannya terentang, seolah siap menerima tikaman pedang Umar ke dadanya. Begitu ya adik-adik ya. Kalau sudah berbeda, akhirnya emosinya Umar jadi melunjak. Dia emosi sekali karena adik yang dia sayangi sudah mendahuluinya untuk memeluk agama Islam. Apakah Umar tetap bersikukuh dengan agama nenek moyangnya adik-adik? Kita lanjut baca di lembaran berikutnya ya. Sebelumnya kita bacakan dulu ini. Al-Quran bukan syair. Suatu malam, Umar bin Khattab pernah diam-diam mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran. Ah, ini ucapan seorang penyair, bisik hati Umar. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Haqqah ayat 41. Dan ia, Al-Quran, bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Nih pikirannya Umar bin Khattab langsung dijawab ya oleh Allah di surat Al-Haqqah ayat 41. Oke. Kita lihat kelanjutannya apa yang terjadi terhadap Umar bin Khattab ya adik-adik tersayang. Surat Toha. Namun Umar tidak bisa melawan rasa sayang kepada adiknya. Amarahnya padam seperti api terguyur hujan. Ia duduk, ditatapnya wajah sang adik dalam-dalam. Disesalinya luka akibat tamparannya tadi. Perlihatkan lembaran-lembaran yang tadi kalian baca, agar aku tahu apa yang Muhammad bawa. Pinta Umar. Kami khawatir engkau merampas lembaran-lembaran itu. Tidak perlu takut. Perlihatkanlah, aku bersumpah akan mengembalikannya. Saat itu, timbul harapan di hati Fatimah agar kakaknya memeluk Islam. Kakak, engkau adalah penyembah berhala. Karena itu engkau kotor. Sesungguhnya lembaran ini tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Tanpa berkata lagi, Umar berdiri lalu mandi. Setelah itu, ia kembali dan membaca lembaran-lembaran yang berisi surat Toha. Umar terus membaca sebagian besar lembaran-lembaran tadi, lalu berhenti. Tangannya terkulai, matanya sayu. Dikembalikannya lembaran-lembaran tadi ke tangan Fatimah. Dengan rasa heran dan penuh harap, Fatimah memerhatikan wajah kakaknya. Kemudian didengarnya Umar mendesah. Alangkah bagus dan agung kata-kata ini. Seolah mendadak matahari yang benderang muncul dari balik awan. Khabbab bin Arat segera keluar dari persembunyiannya. Wahai Umar, serunya meluap-luap. Aku sungguh berharap mudah-mudahan Allah mengistimewakan dirimu. Kemarin ku dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari dua Umar, Abu Jahal, Amr bin Hisham, atau Umar bin Khattab. Mendengar itu, Umar segera bangkit dan bergegas menuju Darul Arqam. Namun tangannya masih menghunus pedang
dan wajahnya tetap seperti singa padang pasir yang siap bertarung. Kira-kira apa yang terjadi ya adik-adik tersayang? Tiba-tiba Umar pergi ke Darul Arkom. Nih, kita baca dulu. Al-Quran bukan mantra sihir. Ketika diam-diam mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran pada malam hari, Umar terpesona. Namun ia berkata dalam hati, kalau ini bukan syair, ini pasti ucapan seorang penyihir. Namun sesaat kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Haqqah ayat 42. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Kita buka lembaran berikutnya. Keislaman Umar bin Khattab. Berdentum-dentum pintu Darul Arkom diketuk Umar. Sebelum membuka pintu, seorang sahabat mengintip keluar dan terkejut. Seperti baru mengalami mimpi buruk. Pengetuk pintu itu adalah Umar bin Khattab. Desisnya panik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang di dalam. Dia datang dengan pedang terhunus. Hamzah bin Abdul Muthalib berdiri dan berkata tenang. Biarkan saja dia masuk. Jika dia datang dengan maksud baik, kita sambut dengan baik. Namun, jika dia datang dengan maksud jahat, kita bunuh saja dia dengan pedangnya. Setelah berkata begitu, tangan Hamzah bergerak meraba gagang pedangnya. Suasana tambah mencekam ketika pintu dibuka. Namun, Umar tidak juga masuk. Ia tetap berdiri dengan sikap garang di depan pintu. Adik-adik tersayang, melihat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdiri dan berjalan cepat menghampiri Umar. Dengan kecepatan yang bahkan tidak terduga oleh Umar sendiri, tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia bergerak dan mencengkeram leher baju Umar dengan kuat. Dengan suara tegas yang tidak bisa dibantah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Umar, dengan maksud apa engkau datang? Demi Allah, aku tidak akan melihat engkau berhenti dengan sikap dan tindakanmu terhadap kami hingga Allah menurunkan bencana untukmu." Kerongkongan Umar tersekat karena begitu terkejut. Kesombongannya runtuh, bahkan rasa takut menguasainya. Dengan suara lirih ia berkata, "Wahai Rasulullah." Semua orang di Darul Arkom tercengang. Mereka lebih tercengang lagi mendengar Umar bin Khattab, sang singa Quraisy, melanjutkan kata-katanya. "Aku datang kepadamu untuk beriman kepada Allah dan utusannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan cengkeramannya dan berkata penuh rasa syukur, "Subhanallah." Takbir Hamzah membahana. Pada bulan Zulhijjah, tahun ke-6 kenabian itu, Umar bin Khattab, sahabat berperang dan teman minumnya, menjadi saudara seiman. Hati mereka terikat dalam tali yang tidak bisa putus lagi sampai ke akhirat. Dengan kegembiraan yang tiada tara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap dada Umar dan mendoakan agar sahabat barunya itu tetap dalam keimanan. Ya Allah, Umar bin Khattab dan paman Hamzah ya, itu bersahabat dulunya. Kalian sudah dengarkan lembar sebelumnya, ada 4 orang ya yang jadi tameng bagi kaum Quraisy. Keduanya Umar dan Hamzah, lalu Abu Jahal tuh ya adik-adik, dan Abu Sufyan gitu ya. Jadi mereka itu adalah tameng bagi Mekah.
dan menjadi orang-orang yang sangat disegani untuk kaum-kaum di luar Mekah seperti itu adik-adik tersayang. Dan akhirnya mereka berdua bertemu ya, dipertemukan oleh Allah dalam keimanan yang sama. Seperti itu adik-adik tersayang. Jadi bersyukurlah adik-adik tersayang kalau kalian mempunyai teman-teman yang peduli dengan kalian, seiman, saling mengingatkan seperti itu ya adik-adik tersayang ya. Jadi semoga Allah mempertemukan kita dalam keislaman dan sampai ke surganya Allah seperti itu. Amin ya robbal alamin. Al-Quran bukan kata-kata Nabi. Umar bin Khattab diam-diam datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tengah malam dan mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran. Umar berkata dalam hati, kalau ini bukan ucapan tukang tenung, ini pasti ucapan Muhammad, bukan firman Tuhan. Namun, sesegera itu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Haqqah ayat 43. Ia, Al-Quran, adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Oh, ini adalah pertanyaan Umar bin Khattab waktu belum masuk ke dalam Islam ya adik-adik ya. Yang tadi kan lembar berikutnya ini disebutkan di Al-Haqqah 42 dan bukan pula perkataan tukang tenung. Tuh kan. Terus pertanyaan Umar yang kedua adalah kalau bukan ucapan tukang tenung, ini pasti ucapan Muhammad gitu ya. Ternyata langsung dijawab oleh Allah lewat firman-Nya kepada Rasulullah Al-Haqqah ayat 43. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Seperti itu adik-adiknya. Masya Allah ya. Jadi gara-gara tanda tanyanya Umar bin Khattab waktu itu langsung dijawab oleh Allah. Seperti itu ya. Ini ada versi lain keislaman Umar bin Khattab. Menurut versi lain, keislaman Umar bin Khattab terjadi setelah ia diam-diam mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat Al-Quran pada malam hari. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tengah berada di Ka'bah. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang, Umar mencegat beliau di antara rumah Abbas dan Ibnu Azhar. Di saat itulah Umar menyatakan diri masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu adik-adik. Nah, setelah keislamannya Umar bin Khattab, apakah yang terjadi adik-adik tersayang? Berdakwah terang-terangan. Adik-adik tersayang, keesokan harinya Umar mengingat-ingat siapa yang paling keras memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya pun langsung ditemukan, Abu Jahal. Tanpa membuang waktu, Umar pergi mengetuk pintu rumah Abu Jahal. Abu Jahal keluar dan menyambut Umar. Selamat datang, wahai kemenakanku. Kabar apakah gerangan yang engkau bawa? Aku datang untuk memberitahukan kepadamu bahwa aku telah mempercayai ajaran-ajaran Muhammad. Wajah Abu Jahal langsung pucat adik-adik. Sambil membanting pintu, ia berseru lantang. Mudah-mudahan Allah akan mengutukmu. Alangkah buruknya kabar yang engkau bawa. Tidak berhenti sampai di situ, di sepanjang jalan Umar memberitahu setiap orang bahwa ia telah memeluk Islam. Setelah itu, Umar pergi ke Ka'bah dan mengumumkan keislamannya. Rasa takut bercampur benci semakin membengkak di hati orang-orang Quraisy yang masih kafir. Setelah masuk Islam, Umar bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran, mati maupun hidup?" Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkannya dengan tegas, Umar meminta agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin keluar secara terang-terangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menyetujui hal ini. Beliau dan umatnya pun keluar ke jalan-jalan kota Mekah dan dalam 2 barisan menuju Masjidil Haram. Barisan sebelah kanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipimpin oleh Hamzah dan barisan di sebelah kiri dipimpin oleh Umar bin Khattab. Sejak itulah Umar digelari Al-Faruq, sang pembeda kebenaran dari kebatilan. Masya Allah, akhirnya 2 sahabat ini bertemu ya adik-adik ya. Sampai terharu bacanya kalau membayangkan mereka berdua bertemu dalam keimanan yang sama. Mudah-mudahan kita selalu dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman ya adik-adik tersayang. Oke, lanjut. Islam mengajarkan kebaikan. Islam kemudian menjadi bahan diskusi hangat di kota Mekah. Mereka yang penasaran terus bertanya kepada temannya yang muslim. Sementara itu, mereka yang benci tidak henti-hentinya menjelekkan agama ini. Apa yang diajarkan agama baru ini? Katakan kepadaku sobat, biar aku paham mengapa kamu begitu mudah meninggalkan agama nenek moyang kita. Kata seseorang kepada sahabatnya. Engkau tahu bahwa hidupku sangat sulit, jawab teman muslimnya. Setiap kali kulihat orang-orang kaya mengendarai kuda-kuda istimewa, mengenakan pakaian mewah, dan memasuki rumah megah, aku jadi bertanya, untuk apa sebenarnya Tuhan menciptakan aku ini? Aku tidak bisa menikmati hidup kecuali bekerja keras untuk makan sehari-hari. Aku tidak tahu setelah aku mati akan kemana aku pergi. Sungguh sulit rasanya menjadi orang yang berharga dan mulia. Sang muslim menoleh dan melihat wajah temannya itu tampak bersungguh-sungguh. Namun kemudian Islam datang dan mengajarkan bahwa kemuliaan bukan terletak pada tumpukan emas dan perak kita, melainkan pada sebanyak apa kebaikan yang telah kita buat. Islam tidak melarang perdagangan dan orang kaya menjadi kaya, tetapi Islam mengajarkan bahwa nilai cinta kasih, persaudaraan, tolong-menolong, dan kebersamaan berada jauh di atas nilai setumpuk harta. Jadi engkau tahu, setelah datangnya Islam, aku merasa menjadi manusia yang lebih berarti daripada sebelumnya. Sang teman mengangguk-angguk. Lebih dari itu, lanjut si muslim. Islam mengenalkan aku kepada siapa sebenarnya pencipta alam yang patut disembah. Bukan berhala yang tidak bisa apa-apa, melainkan Allah. Melalui Rasulullah, Allah menurunkan perkataannya buat kita. Coba dengarkan beberapa ayat berikut ini. Engkau akan tahu bahwa tidak seorang penyair pun yang mampu menandingi keindahan bahasanya, apalagi kebenaran isinya. Kemudian beberapa ayat Al-Quran mengalun dari mulut si muslim dan langsung menembus hati temannya yang kini kian larut dan kian dekat pada kebenaran. Masya Allah, ketika sudah berteman, ketika sudah bersaudara, ketika sudah bersahabat, adik-adik tersayang, suatu saat kalian ketika bertemu teman yang sudah satu ini ya, satu pemahaman seperti itu. Ketika mereka melakukan kesalahan, kalian jangan segan-segan untuk mengingatkan teman-teman, karena teman yang baik itu bisa mengingatkan temannya ketika dia melakukan kesalahan karena Allah, karena tidak mau temannya itu jauh dari kebenaran. Begitu ya adik-adik ya. Kesaksian musuh. Kita bacakan sedikit lagi. Bahkan para musuh Rasulullah pun tidak dapat mengingkari kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tirmizi meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib bahwa Abu Jahal pernah berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kami tidak mendustakanmu, tapi kami mendustakan apa yang engkau bawa. Tuh ya, cukup ya adik-adik tersayang. Kita bacakan cerita untuk hari ini. Besok kita lanjut ke halaman 24, utusan Quraisy. Tuh ya.
Cukup dulu. Jangan lupa kalian bagikan video ini jika menurut kalian ini bermanfaat untuk kalian dan bisa bermanfaat untuk teman-teman kalian, adik-adik tersayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.